Episode 1. Malam itu Alana menyambut suaminya pulang dari kantor. Dengan senyum yang mengembang di wajahnya, wanita itu langsung berlari ke arah pintu ketika terdengar suara mesin mobil dimatikan. "Victor, kamu pulang lebih cepat hari ini. Aku sudah masak makan malam untuk kita," ucap Alana berbinar. Victor memandang Alana sekilas. Dia semakin hari semakin muak melihat wajah Alana yang sudah tidak cantik lagi. Hal itu membuat Victor merasa ilfeel setiap hari. Pria itu tidak mendengarkan ucapan istrinya. Dia langsung naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar. Alana terdiam melihat sikap suaminya yang semakin hari terlihat semakin dingin dan cuek. Setelah beberapa saat, Victor keluar dari dalam kamar mandi dan melihat Alana yang masih berdiri di samping ranjang. Hanya memakai daster, rambut dikuncir tidak rapi. Badan yang sudah tidak terbentuk dan wajah kusam banyak bekas jerawat. Victor benar-benar tidak berselera memandang istrinya itu. "Aku sudah mendaftarkan perceraian kita dan malam ini kamu harus keluar dari rumah ini." Jeder, bagai disambar petir di siang bolong. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Alana diceraikan. Alana benar-benar terkejut dan syok mendengar ucapan suaminya itu. "Apa? Kamu bercanda kan?" "Aku serius." Alana memegang dadanya yang sakit. Dia tidak menyangka bahwa suami yang sangat dicintainya dengan tega mengusir dan menceraikannya malam itu juga. Kenapa kamu melakukan ini padaku, Victor? Apa salahku?" Lirih Alana mencoba mendekati suaminya. Tetapi dengan secepat kilat, Victor mendorong tubuh Alana hingga terjungkal ke lantai. Sakit. Bukan hanya tubuhnya yang sakit, tapi hatinya juga sangat sakit. "Kamu itu sangat jelek, hitam, dekil, dan berjerawat. Sangat tidak cocok menjadi istriku. Aku sudah muak melihat wajahmu itu setiap hari," ucap Victor memandang Alana dengan sedikit geli. "Tapi bukankah kamu mencintaiku? Victor, katakan kalau kamu masih mencintaiku kan?" "Itu dulu, tapi sekarang sudah tidak." "Tapi kenapa aku harus pergi? Ini rumahku. Semuanya milikku. Perusahaan itu juga milikku. Kamu tidak berhak mengusirku," seru Alana sambil menahan tangis. Hanya karena wajahnya yang berubah, Victor menceraikannya. Sangat tidak masuk akal. "Apa kamu lupa? Semua surat-surat rumah, apartemen, villa, dan juga saham di perusahaan itu sudah beralih menjadi namaku. Jadi kamu tidak punya apa-apa sekarang. Misal kamu bawa ke pengadilan, tetap aku yang akan menang," jawab Victor tertawa sinis. Alana mengusap air matanya kasar. Dia tidak pernah menyangka bahwa suami yang sangat dipercaya tega mengelabuinya selama setahun ini. Alana mengambil koper di samping lemari dan mengambil bajunya setengah. Dia tidak akan memohon atau meminta belas kasihan pada pria seperti Victor. Alana akan membalas semua perbuatan pria yang sudah tega membuatnya hancur dan membuangnya seperti sampah setelah mendapatkan seluruh kekayaan keluarganya. Bodoh. Alana selama ini berhasil diperdaya oleh pria yang dulu hanya seorang pegawai di kantornya. Dalam sehari semalam, Alana langsung jatuh miskin seketika. Tidak sampai di situ, suami yang sudah menikahinya setahun lalu juga menceraikannya karena alasan yang tidak logis, yaitu karena Alana sekarang semakin gendut, wajahnya berjerawat, jauh dari kata cantik. Sungguh tidak masuk akal. "Ingat, jangan membawa apapun, karena semua yang ada di sini adalah milikku," ucap Victor mengingatkan Alana dengan sinis. "Victor, lihat saja, aku tidak akan tinggal diam," balas Alana tidak kalah sengit. "Silakan, dengan apa kamu mau membalasku? Tidak akan ada orang yang mau membantumu, wanita kumal." Alana tidak menjawab. Dia langsung pergi meninggalkan rumah itu dengan sakit yang tiada tara menusuk tepat di ulu hatinya. Akhirnya Alana pergi meninggalkan rumah itu tanpa tahu arah tujuan. Dia tidak memiliki uang sepeser pun. Alana berjalan dengan tangisan yang tidak pernah berhenti. Air matanya terus mengalir. Berjam-jam lamanya Alana berjalan melewati jalanan yang sepi. Waktu sudah semakin larut. Alana benar-benar tidak tahu harus kemana. Selama ini dia tidak memiliki teman. Alana dulu tinggal bersama kakek dan neneknya di kota lain. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Kakek dan neneknya juga meninggal beberapa tahun yang lalu. Karena merasa lelah, akhirnya Alana memutuskan untuk duduk di pinggir toko yang sudah tutup.
Lelah berjalan dan juga lelah hati dan pikiran membuat wanita itu mengantuk. Alana ketiduran di teras itu, tidak mempedulikan hawa dingin yang merasuk. 3 hari sudah, Alana seperti gelandangan di jalan. Dia hanya makan sehari sekali, itu pun karena dia menjual kalung berlian satu-satunya peninggalan milik sang ibu. Selama 3 hari ini dia mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Pada saat Alana berada di sebuah toko bunga dan meminta bekerja di tempat itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang menepuk bahunya. Alana terkejut. "Maaf, aku mengejutkanmu. Apakah kamu sedang mencari pekerjaan?" Tanya wanita yang masih terlihat sangat cantik itu meskipun usianya sudah tidak muda lagi. "Iya, Nyonya," jawab Alana tersenyum. "Kamu mau bekerja di rumahku sebagai asisten rumah tangga?" Alana yang mendengar itu langsung mengangguk seketika. "Namaku Felicia Alvarez," ucap wanita baik itu. "Alana Belarus." Alana menyambut tangan Felicia. "Bisa bekerja sekarang?" tanya Felicia. "Tentu saja, Nyonya, saya tidak punya tempat tinggal," jawab Alana sendu. "Kalau begitu ikut saya sekalian ya. Dan hari ini, kamu sudah bisa mulai bekerja." Alana merasa sangat bahagia. Sepertinya Tuhan masih menyayanginya dengan memberikannya pekerjaan. Bahkan bertemu dengan wanita yang sangat baik seperti Nyonya Felicia Alvarez. "Sialan, Zidan, kenapa kamu selalu menolakku? Apa aku kurang menarik? Apa aku kurang seksi? Kamu harus ingat bahwa kita ini sekarang sudah bertunangan," teriak seorang wanita yang sudah setengah bugil di hadapan Zidan. "Sonya, apakah kamu tidak bisa sabar sampai kita menikah? Kenapa sih kamu lama-lama seperti seorang wanita penggoda saja?" jawab Zidan santai. Wanita bernama Sonya itu langsung mengambil dress yang sudah tergeletak di lantai dan segera memakainya. Dia merasa sangat malu saat pria yang belum lama menjadi tunangannya menolaknya untuk berhubungan badan. Bahkan ini sudah ketiga kalinya Sonya rela merendahkan dirinya demi bisa memiliki Zidan seutuhnya. Pria itu dikenal anti wanita dan tidak pernah dekat dengan wanita manapun selain adik kandungnya. "Maaf, aku akan pergi sekarang. Aku melakukan ini karena kamu adalah tunanganku. Mudah-mudahan kamu segera sadar bahwa aku sangat mencintaimu," ucap Sonya. Zidan hanya menanggapi dengan wajah dingin. Entah kenapa dia tidak bisa disentuh wanita lain selain gadis itu. Gadis yang bernama Valeria, kekasih masa remajanya. Tetapi gadis itu menghilang setelah kecelakaan. Tidak ada yang tahu di mana dia. Zidan tidak bisa melupakan Valeria sampai sekarang. Bahkan dalam hatinya selalu berdoa agar ia bisa dipertemukan kembali dengan cinta pertamanya itu. Akhirnya Zidan kembali ke rumah. Dengan gaya angkuhnya dia menaiki tangga dan terkejut saat melihat wanita aneh di depannya. Sama-sama saling memandang. "Maaf Tuan," ucap Alana menundukkan kepalanya, kemudian berjalan melewati Zidan. Suara itu, tapi tidak mungkin. Wajahnya sangat berbeda.